Belajar bersama. Damai Karya 7. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kali ini dengan Kak Evi. Hari ini kita akan belajar mengenai hewan vertebrata dan juga avertebrata gitu ya. Nah teman-teman tahu nggak sih, dalam rancang bangun kehidupan di bumi, alam itu tidak hanya bermain dengan jenis makanan, tetapi juga dengan struktur tubuh dan fondasi fisik. Perbedaan antara makhluk yang memiliki penopang internal dan mereka yang bertubuh fleksibel adalah cermin dari bagaimana kehidupan mencoba mengisi setiap sudut planet ini, dari dasar samudera terdalam hingga puncak gunung tertinggi. Ini bukan hanya sekedar soal punya tulang atau tidak ya teman-teman, melainkan soal bagaimana sebuah organisme memilih cetak biru untuk menghadapi gravitasi dan tekanan lingkungan. Munculnya perbedaan struktur ini adalah strategi alam untuk menciptakan efisiensi ruang. Ada kelompok yang memilih menjadi arsitektur kokoh dengan kerangka internal yang memungkinkan mereka tumbuh besar, bergerak cepat, dan juga memiliki sistem saraf yang terpusat. Di sisi lain, ada juga kelompok yang memilih menjadi arsitektur adaptif yang mampu masuk ke celah terkecil, menyamar dengan sempurna, atau membangun pelindung luar yang keras untuk bertahan hidup tanpa perlu struktur internal yang berat. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan Kak Evi menjabarkan beberapa tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, agar kita bisa melacak bagaimana makhluk hidup berkembang dari bentuk yang sangat sederhana hingga menjadi kompleks. Nah, lalu yang kedua, dengan membandingkan keduanya, kita bisa memahami nih cara kerja otot yang menempel pada tulang versus makhluk yang menggunakan cangkang atau tekanan cairan tubuh untuk bergerak. Lalu yang ketiga, dengan mempelajari ini, kita dapat melihat perbedaan kapasitas otak dan koordinasi tubuh. Lalu yang keempat, adalah menyadari bahwa meski avertebrata seringkali kecil, mereka adalah fondasi ya, seperti plankton ataupun serangga yang mampu menyokong kehidupan vertebrata yang lebih besar. Gitu. Dan yang terakhir adalah kita dapat memahami struktur ini ya, yang terakhir adalah dengan memahami struktur ini dapat membantu manusia menciptakan teknologi, misalnya belajar dari gerakan gurita yaitu avertebrata untuk membuat robot yang fleksibel, atau belajar tentang struktur tulang belakang untuk bedah medis manusia. Seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah vertebrata. Nah, vertebrata ini adalah subfilum dari chordata yang mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang atau sumbu penyokong tubuh. Nah, tulang belakang ini bukan cuma hiasan teman-teman, tapi merupakan pusat dari sistem rangka internal yang melindungi saraf pusat dan juga menopang tubuh agar bisa tumbuh besar dan bergerak secara kompleks. Nah, ciri-ciri dari hewan ini adalah mempunyai otak yang terlindungi. Mereka ini memiliki tengkorak yang keras untuk melindungi otak mereka yang berkembang pesat. Lalu yang kedua, sistem saraf pusat. Mereka ini memiliki sumsum tulang belakang yang menghubungkan otak ke seluruh tubuh, memungkinkan koordinasi gerakan yang sangat presisi. Dan yang ketiga, sistem peredaran darah tertutup. Darah mereka ini mengalir di dalam pembuluh darah yang dipompa oleh jantung beruang gitu ya. Bisa 2, 3, ataupun 4 ruang gitu ya. Dan yang keempat
adalah simetri bilateral. Nah, tubuh mereka kalau dibelah tengah secara memanjang itu akan menghasilkan dua sisi kiri dan kanan yang serupa gitu ya. Dan yang terakhir, organ tubuh yang kompleks. Mereka ini memiliki organ dalam seperti hati, ginjal, paru-paru, ataupun insang yang sangat terspesialisasi. Lalu selanjutnya ada klasifikasi vertebrata nih, ada 5 kelas utama. Yang pertama ada Pisces, yaitu ikan, hidupnya di air, bernafasnya dengan insang, dan juga berdarah dingin. Lalu yang kedua ada amfibi, yang hidup di dua alam, mempunyai kulit lembab, dan juga mengalami metamorfosis. Contohnya, katak, benar. Lalu yang ketiga ada reptil. Mereka berkulit sisik, bernafas dengan paru-paru, dan biasanya bertelur di darat, yaitu ular dan buaya. Lalu yang keempat ada aves atau burung. Nah, tubuhnya itu tertutup bulu ya, mempunyai sayap dan juga berdarah panas. Dan yang terakhir ada mamalia. Mereka itu mempunyai kelenjar susu untuk menyusui anaknya, mempunyai rambut, dan sebagian besar itu melahirkan ya teman-teman. Nah, lalu hewan vertebrata itu bagaimana perannya dalam ekosistem? Hewan vertebrata itu biasanya berperan sebagai predator puncak ataupun konsumen tingkat tinggi. Karena ukuran tubuhnya yang bisa sangat besar seperti gajah ataupun paus, mereka ini memiliki pengaruh besar dalam mengontrol populasi spesies lain dan juga menjaga stabilitas lingkungan dalam skala yang luas. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah jenis Avertebrata. Nah, Avertebrata ini adalah istilah untuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang maupun rangka internal dari tulang keras. Karena tidak punya tiang penyangga di dalam, mereka itu biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibanding vertebrata. Namun, mereka ini juga memiliki keanekaragaman bentuk yang jauh lebih luar biasa gitu ya teman-teman. Nah, ciri-ciri utamanya nih atau karakteristik dari hewan vertebrata ini, yang pertama, mereka jelas ya tidak ada tulang belakang. Ini adalah ciri mutlak atau ciri utama. Sebagai gantinya, mereka itu punya exoskeleton atau rangka luar yang keras seperti cangkang. Dan yang kedua adalah sistem saraf sederhana. Mereka itu tidak memiliki otak yang kompleks dalam tengkorak. Saraf mereka itu biasanya berupa simpul-simpul saraf yang tersebar di tubuh. Yang ketiga, simetri tubuh yang bervariasi. Ada yang bilateral, sisi kiri kanannya sama, contohnya adalah serangga. Ada yang radial, melingkar, contohnya adalah bintang laut. Dan ada juga yang asimetris gitu ya, yang tidak beraturan, contohnya adalah spons laut gitu ya. Dan yang keempat adalah sistem peredaran darah terbuka. Pada banyak jenis, darah mereka itu tidak selalu mengalir di dalam pembuluh, tetapi juga langsung merendam organ tubuh gitu ya. Nah, klasifikasi hewan Avertebrata ini dibagi menjadi 6 teman-teman. Yang pertama itu ada porifera atau hewan berpori. Ini adalah hewan paling sederhana ya. Hidupnya di air dan juga tubuhnya penuh dengan lubang kecil. Contohnya adalah spons laut. Lalu yang kedua ada Coelenterata gitu ya, atau hewan berongga, yaitu mempunyai tentakel dan juga sel penyengat. Contohnya ubur-ubur dan anemon. Yang ketiga ada Platyhelminthes atau dan juga nematoda gitu ya, atau kelompok cacing. Nah, kelompok cacing ini adalah kelompok cacing pipih dan juga cacing gilik gitu ya. Dan yang keempat ada
Hewan lunak atau moluska. Nah, tubuhnya itu lunak ya teman-teman. Biasanya dilindungi oleh cangkang. Contohnya adalah cumi-cumi, siput, dan juga kerang. Jenis yang kelima ini atau klasifikasi yang kelima ini ada arthropoda atau hewan berbuku-buku. Kelompok ini adalah kelompok terbesar, kakinya beruas dan juga mempunyai rangka luar. Contohnya serangga, laba-laba, dan juga kepiting. Dan yang terakhir ada Echinodermata, yaitu hewan berkulit duri. Nah, tubuhnya itu simetris teman-teman, tapi simetris radial dan hidup di laut. Contohnya adalah bintang laut dan juga bulu babi. Nah, terus mereka nggak punya tulang belakang ya. Lalu strategi pertahanan diri mereka gimana? Apalagi hewan mereka juga kecil gitu. Nah, mereka itu punya banyak cara. Yang pertama adalah mereka pasti memiliki cangkang keras ya. Nah, cangkang keras ini adalah berfungsi untuk perlindungan fisik. Contoh hewannya adalah siput gitu ya. Lalu yang kedua, mereka juga bisa berkamuflase dan mimikri, yaitu melalui mengubah warna kulit gitu ya, seperti gurita. Yang ketiga, mereka juga memiliki racun atau pensengat. Nah, senjata kimia ini adalah untuk melumpuhkan lawan gitu ya. Contohnya adalah kalajengking. Dan yang terakhir, mereka itu reproduksinya massal. Mereka itu bisa bertelur dalam jumlah jutaan agar peluang spesiesnya untuk bertahan hidup itu tetap tinggi. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.